Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi dengan wajah yang jauh lebih ceria ya, lihat lebih putih wajahnya. Oke, nah ini kita berada di suasana yang baru ya. Jadi tentunya semuanya harus lebih apa? Lebih bagus. Oke, setelah melewati apa itu kemarin syukuran untuk pembukaan ini baru dan segalanya ya, saya harap ke depan kita juga bisa membuat episode-episode yang Lebih aneh-aneh lagi. Sembarang wis. Saya ya, kalau nggak salah kemarin itu kan sudah saya upload ya video pertama episode Old and New dengan background yang di bar itu agak gelap ya toh. Tapi sekarang ini kita nggak usah gelap-gelapan, tapi kita harus terang-terangan. Oh iya, ya, itu. Semuanya kan terang-terangan walaupun gelap. Betul, ya. Karena habis gelap terbitlah terang. Ya, kalau bicara soal barang-barang old, barang-barang new, waduh, nggak tahu bisa berapa episode ini nanti. Ya kalau mau di pre-release satu-satu ya banyak. Ya saya syukuran kemarin ada komentar yang mereka itu nonton sampai habis 25 menit. Tapi serasa kayak sedilut itu komentarnya itu. Wah ya berarti Anda menyimak benar-benar. Tapi ya memang tidak ada salahnya. Tidak ada, karena ini ada ujiannya. Iya, dari awal ada sampai UTS, sampai ada UAS. Sampai selesai karena apa yang kita bahas ini menarik sekali ya, dan untuk pengetahuan untuk kita sendiri diisi pengetahuan tentang sepeda, komponen, aksesoris atau segala-segalanya itu ya. Oke. Ya, nah ini kita mau lanjut ini episode kedua tentang old and new. Ya, kita lu sampai bingung mau ngomong apa soalnya terlalu banyak. Karena banyak yang mesti dibahas. Ya oke lah, saya serahkan ke Erik aja lah, yang gelinding aja. Apa Rik yang kamu mau bahas berikutnya tentang old and new? Crankset. Iya betul. Crankset, BB. Crankset, BB. Dan segala-segalanya. Iya. Ya. Tapi kita ngomong soal BB dulu deh. Nah. Atau crankset dulu aja ya. Crankset, soalnya kemarin kan kita sudah ada BB token dan macam-macam. Oh itu bearingnya sebetulnya. Ini teknologi BB-nya. Oke. Ya kita bahas cranknya dulu karena lebih gampang. Ya setahu kita ya crank itu zaman-zaman dulu ya masih alloy yang abot-abot itu ya. Besi malahan. Nah itu dia. Masih pakai besi, krum-kruman. Nah, terus ada platnya lagi buat ngelindungi. Zaman dulu kan gitu, supaya celana cut brainya enggak. Oh benar betul. Cemot. Ada pelindungnya ya. Itu sampai sekarang ya masih dipakai. Ya. Saya sendiri loh di sepeda steel bike saya masih memakai crankset Ultegra yang 10 speed itu, yang seri alloynya seri 5. Waduh, pokoknya alloynya itu beda sekali. Ya, itu. Kalau kita ngelihat alloy buatan zaman dulu ya, Yakob, dengan yang sekarang memang beda. Bedanya apa? Dulu itu memang lebih berat. Dia lebih berat, tapi lebih padat. Iya, padat sekali. Ya, ini nanti akan perbincangan ini akan berlanjut ke. Iya nanti sebentar ya, simak aja dulu ya. Memang benar waktu itu crankset Ultegra yang saya punya itu sangat solid, padat, mengingatkan saya akan rotor. Nah, yang baru. Ya bukan baru, yang dipakai rotor itu kan solid billet semua. Ya dari solid aluminium billet ya itu. Dan rotor enggak pernah ada masalah. Nah, itu kalau teknologi pembuatannya untuk crank arm ya. Crank arm. Untuk crank arm itu ada dua. Satu memang di milling. Jadi di milling artinya dari sebuah billet aluminium block itu dikikis dibentuk. Pakai milling. Kayak di 3D printed gitu ya. Nah, 3D milling. Oke. Terus satu lagi forge. Ya, forge. Forge itu dia bikinnya kayak spare partnya mesin. Jadi dipanasi aluminium besar gitu, dipanasi, ditumbuk pakai tekanan sampai puluhan ton untuk padat. Kayak Mizuno.
Iron Set. Nah, Untuk yang suka main golf itu ya Mizuno itu Grand Flow Forge itu. Wah ya, itu mantep-mantep. Ya. Nah, tapi memang itu yang dicari. Bahkan teknologi itu dipakai oleh sepeda-sepeda fiksi. Betul. Karena sepeda fiksi itu dia kan membutuhkan stiffness dari crank arm. Karena untuk ngerem dia harus tekan ke belakang. Nah kalau beliut, Ini fiksi dalam artian apa? Fiksi dalam artian yang dipakai anak-anak muda di jalanan atau fiksi yang di velodrome yang benar-benar untuk time trial? Sama, hanya beda materialnya aja kan. Nah terus jumlah chainringnya. Oh by the way, ngomong-ngomong soal crankset yang lama yang untuk fiksi itu, jangan kaget loh ya, crankset yang Nito itu diburu orang. Harganya serem yang Nito Jepang itu ya asli Jepang itu apa itu harganya ndak sekolah semua sekarang. Iya, apa itu yang JDM itu. Ternyata itu yang hobi sepeda itu, waduh. Itu terus crank armnya Diore yang lama-lama masih dicari. Ya, solid steel solid. Ya, itu. Masih solid alloy, solid steel. Dan kenapa kok sekarang justru perkembangan zaman teknologi dan macam-macam Shimano malah mengarah ke Holotech. Gini. Sehingga banyak yang crack. Kalau ternyata holo jangan kaget ya Rick ya. Itu lem-leman ya Rick. Iya memang. Itu lem-leman, untuk reduce weight aja. Sampai kaget saya. Untuk reduce weight. Untuk reduce weight tapi harganya masih terjangkau. Iya betul. Nah kalau misalnya Shimano misalnya mau reduce weightnya dia merubah material, misalnya pakai crank arm titanium, kuat beli. Group setnya tidak terbeli. Betul. Mahal titanium. Atau misalnya dia pakai karbon misalnya, bisa kita beli Ultegra harga 3 juta, cranknya tidak bisa. Sudah pasti 6 juta minim. Betul. Motor Ardu Carbon itu 7,9 juta. Nah, kan sepasang. Itu cuman crank arm tok. Nah, belum chainringnya. Nah, ya itu. Karena itu kalau dia merubah material sudah pasti tidak terbeli. Iya. Ya toh? Grup set itu harganya melambung tinggi hanya cuma karena cranknya aja. Iya. Sama kayak kita ngelihat dari Ultegra ke Dura-Ace deh. Loncatnya kan jauh harganya. Iya, betul. Ya ternyata sprocketnya titanium plate. Iya, itu ya. Itu yang bikin materialnya jadi mahal. Nah, sekarang kita udah tahu kan itu teknologi lama yang masih bertahan. Iya. Itu ya seperti kalau kita ketemui di grup set seperti Tiagra 105. Itu sampai sekarang ya masih solid dan itu forge. Dari dulu sampai sekarang ya itu tidak berubah. Iya, betul. Karena Ultegra ada sedikit perubahan bentuk masih berubah, tapi ya prinsipnya ya sama. Iya. Cuman untuk mereduce berat dia membuat sistemnya hollow itu. Nah kalau sekarang kita bicara chainring, zaman dulu Yakob, zaman dulu itu sepeda itu chainringnya berapa? 1, 2 atau 3? 3. Nah, 3. Tapi sebagian besar 1 ya, betul. Single chainring ya. Single chainring kan. Nah, terus dari single chainring muncul 1 kali 6, 1 kali 5, 1 kali 6, 1 kali 7. Kemudian muncul 3 kali 6. 3 ya kali, betul, 3 kali 7. Nah, kita dulu pakai 18 speed itu sudah yes. Iya betul. Sekarang opo gitu. Nah, sekarang apakah single chainring itu masih terpakai? Masih. Iya. Malah itu jadi kayak ada artnya sendiri. Iya, malah yang episode pertama kemarin kamu malah bikin the future is single plate chainring. Iya. Wah, please note. Ini siap-siap. Siap-siap. Ada alasan kuat. Saya mengatakan itu ada satu alasan yang kuat. Iya. Tapi kita enggak bahas di sini. Iya, oke. Kita enggak bahas sekarang. Iya, oke nanti biar misteri. Iso ngeluh ndase. Karena ini membutuhkan demonstration yang benar supaya mereka paham. Iya. Nah, itu kemudian dari 3 berubah menjadi
Dua. Iya. Mountain bike pun juga ngikuti. Road bike berubah menjadi dual chainring. Ya. Mountain bike juga ikut dual chainring. Jumlah sprocketnya nambah jadi 9 ke 10. Nah, range-nya ya dilebarin. guys ya. Ini perkembangannya. Nah, itu range gear-nya diperlebar. Iya. Kemudian lambat laun gravel muncul. Gravel muncul, perkawinan antara dua. Kalau dulu road bike minim 50-an, 50-34 itu minim. Ya kan? Sekarang muncul terakhir muncul 50-34, 48-32. Betul. Nah, sudah beda lagi kan? Nah, mountain bike single chainring lagi. Tapi belakangnya dilebarin lagi. Dari 10 naik ke 11. Ya kan, dari 11 speed dengan mega range, katanya mega range. Jadi range sprocketnya itu ratusan persen naiknya. 500% naik. Jadi dari 11T jadi 51T. Jadi 11T naik ke 48T. Nah, itu range-nya dilebarin. Road bike mulai. Seingat saya dulu ya, pada waktu dulu masih zamannya steel bike itu kombinasi chainringnya juga nggak sama seperti sekarang ya. Ya. Dulu misalnya 53, habis gitu 42, gitu ya. Jadi range-nya itu nggak jauh-jauh amat. Betul. Gitu. Kayak sprocket juga sama, Dulu kalau kita main yang untuk sepeda TT, depannya gede-gede kan. Gede, betul. 53, 54, 55, 56. Sprocketnya bukan 11, 12 startnya. Startnya 12. 12, 28. Waduh, kalau dilihat itu kayak apa ya? Rapet banget, jadi selisihnya 1, 2. Jadi memang spesifik. Sampai sekarang masih dipakai, teknologi seperti itu masih dipakai. Pertanyaan gini, kenapa kok masih dipakai? Kan pedaling efektif seseorang itu pasti ada. Betul, iya. Ini terakhir-terakhir, yang dicari orang di toko itu sekarang sudah agak nggak konvensional. Artinya bukan 50T, bukan 52T, juga bukan 53T, tapi bisa 55, 56. Nah, ya karena kebutuhannya memang lebih spesifik ya. Karena kalau misalnya memang Anda perlunya untuk ngelup, apalagi tunjungan loop ini sekarang lagi naik, pamornya luar biasa, flat-flatan Iya itu. Jadi mereka mengkombo antara 55 dengan 40, sudah 39 itu sudah ditinggalkan. Iya, ya toh? Betul. 56, 42 begitu. Weh. Jangan ya harus ngikuti perubahan zaman ya itu. Terus, tapi padahal itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru loh. Itu udah lama sebetulnya, udah lama. Cuman betul. Itu kan dulu dipakai oleh sprinter yang zaman dulu. Sprinter yang pakai itu. Betul. Saya dulu pakai 55. Lah ya makanya itu. Ya, udah dulu. Jadi kalau ngengkol itu gak dijejek pakai berat badan, enggak munyer. Sepeda saya yang pertama Helios 600 saya beli, buta, enggak ngerti tentang sepeda, enggak ngerti tentang apa-apa, speed itu aja aku enggak ngerti, dikasih Tiagra yang dia bilang ini standar Pak. Standar chainring, ternyata 5339. Nah, 5339 belakangnya 28. Iya, jadi waktu naik pandaan aja, aduh, wis mau muntah-muntah saya waktu itu. Oh, itu kalau memang betul itu standar itu namanya standar. Standarnya atlet kalau itu. 5339 itu pada zaman itu dinamakan standar. Ya, 5034 itu compact. Nah. 5236 itu mid compact. Aduh, istilah ini memang betul standarnya. Iya benar sih, tidak salah sih. Standarnya atlet. Memang tidak salah, betul. Nah, itu kalau kita bicara soal crank dan chainring. Nah, karena itu saya bisa bilang suatu saat road bike akan pakai single chainring lagi. Iya. Alasannya apa? Nanti tak jelasin detailnya. Jelasinnya sampai berbusan. Iya, betul. Nah, sekarang kita ngomong hal-hal yang paling digemari oleh para goeser. Apa itu?
BB. Wah, nggak ada berhentinya Oh, juga ada. ya BB ini. Apa saya cut aja ya buat episode baru ya, supaya nggak Kita ambil garis besarnya aja. Tumpang tindih. Nggak, kita lanjut mengenai Chenring itu, Rick. Okay. Ya, kita lanjut ya. Bukan terakhir sebetulnya ya. Ya sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu Rotor ini mengeluarkan Chenring yang namanya direct mount. Artinya two piece in one. Itu saya nggak tahu dia caranya buatnya itu apa itu. Forge dan CNC. CNC. Gila. Forge and CNC. Jadi dia di forge dulu bentuk dasarnya, kemudian di CNC. Betul, itu yang saya pakai di Lapierre saya, dan saya 4 tahun yang lalu sudah membuat video itu. Direct mount itu, kalau misalnya Anda mau membeli sesuatu yang kuat, handal, terpercaya, ya Rotor itu. Nah, apakah itu termasuk teknologi baru? Enggak, kenapa? Udah lama. Yang two in one loh ya? Iya, two in one. Udah pernah keluar. Udah pernah keluar, cuman terbatas hanya untuk MTB. MTB juga. Itu. Nah, terus MTB akhirnya beralih ke single. Itu udah nggak kepake lagi. Karena kalau untuk one piece itu di MTB kurang durable. Karena hentakannya MTB itu gede. Nah, sedangkan kalau road bike kan lebih konstan, sehingga akhirnya diaplikasikan ke road bike untuk one piece. Nah, sistem mountingnya itu direct mount itu mentah-mentah diambil dari MTB. Mentah-mentah. Karena yang pakai direct mounting itu pertama kalau nggak salah SRAM. Nah, setelah SRAM baru terakhir-terakhir ini Shimano ngikuti. Nah, Rotor itu direct mountingnya beda sistemnya. Iya, betul. Dia crank armnya yang dibautkan sebagai pengunci ke spindle. Betul. Jadi dia itu langsung di middle ya. Iya, bukan bukan di cakar. Bukan. Apa namanya itu? Bukan di claw ya, atau apa jari-jarinya, tapi langsung di spindle-nya. Di spindle-nya. Itu dia. Dan dia ngikut spindle. Jadi dudukannya Chenring ini duduk di spindle. Asnya itu ya, di center asnya itu. Betul. Di spindle itu. Di spindle itu, nah kemudian penguncinya adalah crank armnya. Nah, kalau mountain bike kebalikannya. Jadi duduknya itu di crank armnya, dibaut ke sana, baru dimasukin ke spindle. Ya itu. Itu. Oke. Tapi ya kedua-duanya ada keunggulannya masing-masing ya. Saya suka yang Rotor ini karena apa? Kuat, stiff banget, dan power transfernya itu wis ndak usah diragukan. Kalau crank armnya Rotor jago, tak akui jago. Bener. Yang bisa nyaingi Rotor itu saya punya satu crank set Super Miche Italy. Ya. Karbon. Itu kenapa saya milih itu? Karena saya ingin ngurangi berat, itu satu. Terus stiffness-nya, karena dia solid, bukan hollow. Solid karbon. Guys, kamu kalau bisa menemukan Miche yang lama-lama di Bukalapak atau di Tokopedia yang bekas-bekas Miche beliin, gak popo. Itu kuat luar biasa. Itu bandel. Karena apa? Saya pernah punya 5236 Miche. Gila itu Chenringnya. Itu kuat itu. Kuat, bener. Atau sprocket yang Miche. Miche. M-I-C-H-E. Chenringnya itu sampai sekarang masih dipakai untuk main track bike. Untuk velodrome. Betul. Tapi sayangnya mungkin sekarang sudah ganti merek mungkin. Karena ganti pemilikan. Jadi Miche ini udah dibeli oleh siapa saya enggak tahu. Sehingga mungkin namanya bukan lagi Miche. Sayangnya Miche. Ya udah kita harus cut soalnya kalau sudah melewati 15 menit itu tanda-tanda. Karena itu, Mbak, ini masih crank. Crank aja kita ambil garis besarnya. Itu udah 15 menit. Ya makanya ini crank loh, masih crank sudah 15 menit ya. Kita up lagi. Crank belt. Belum ada yang tahu toh. Kadang-kadang ada yang enggak tahu crank belt. Jadi pakai fan belt. Ya, makanya itu. Apakah itu merupakan teknologi masa depan? Ya. Benar, itu yang kan sudah dipakai oleh Harley Davidson. Nah, itu.
Ada loh sepeda Polygon yang pakai itu. Oh, sepeda saya. Pat. Nah, ini kan pakai belt itu. Yes, kids belt drive. Nah.